Yang kita hormati Ibu Yesi, samping sebagai ketua KK dan juga sebagai anggota dan mewakili ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bu Kepala Dinas yang hadir dalam kesempatan ini, Inye-inye yang saya muliakan, Pak Melvi dan Ustadz dari Kementerian Agama, Nukanduang, seluruh hadirin dan hadirat rahimakumullah. Saya belum dapat data yang 72 ini wanita semua ya Bu Emma, Bu Emalia? Yang 72 ibu-ibu semua? Hah? Ada satu bapak. Alhamdulillah, saya apresiasi ada bapak yang ikut itu. Ini persoalannya yang kita sekolahkan ibunya, bapaknya nggak mau dengar. Kemudian saya belum tahu lagi yang 72 itu apakah semua sudah berkeluarga atau belum? Sudah ya? Ada yang belum enggak? Enggak ada. Ini saya khawatir kesimpulannya nanti setelah belajar tidak mau diperbaiki, nanti konan lamo kok enggak mau kebuya dibuat dan baru jangan begitu nanti kesimpulannya. Ya perbaiki yang sudah ada, kan gitu konsep kita. Kenapa? Karena surut itu tidak mungkin lagi. Karena efek dari surut dalam suatu langkah yang telah diambil dalam kehidupan berumah tangga itu resikonya bukan hanya suami istri saja. Banyak yang akan terkorban karena itu. Mudah-mudahan ke depan saya melihat ada jumlah yang berimbang antara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Ini kebetulan Inye hadir, kita titiplah ke Inye kau dapat. Dan laki-laki juga bersemangat untuk ikut nih. Saya diminta untuk berbicara tentang tujuan pernikahan di dalam Islam. Banyak sebenarnya kalau kita mengaji tentang tujuan. Di dalam syariat kita ada teori yang namakan maqasidus syariah namanya. Tujuan syariat. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkan suatu amalan. Berumah tangga ini adalah syariat agama kita. Menikah itu syariat agama kita. Dan kita yakin tidak ada apa yang disyariatkan oleh Allah itu kosong dari rahasia, maksud dan tujuan. Mustahil itu. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau menyuruh sesuatu pasti ada kemaslahatan di balik itu. Kalau melarang dari sesuatu pasti ada kemudaratan dan kemafsadatan yang akan timbul kalau kita langgar. Nah, karena itulah makanya ulama tidak berbeda pendapat dalam madhab fikih manapun. Ketika ditanya apa tujuan dari tasyri', pensyariatan agama, jawabannya saya rasa sama. Li tahqiq masalihil ibad, untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, li jalbi masalih lahum, untuk meraih kemaslahatan untuk mereka, wal daf'il mafsadah mafasid wal madarrat, dan untuk menolak kemafsadatan dan kemudaratan. Itu adalah konsep umum beragama. Dan nanti di dalam kajian itu akan muncul ada 5 tujuan umum dari syariat ini. Al-muhafazah 'ala din, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan, dan terakhir adalah menjaga harta benda. Jadi ada 5, itu yang dikatakan oleh ulama dengan al-maqasidul 'ammah lisyariatil islamiyah. Itu tujuan umum syariat Islam diturunkan. Nah, di dalam tujuan umum itu ada tujuan-tujuan khusus yang dikatakan maqasid juz'iyah namanya. Nah, masing-masing amal itu ada tujuannya. Salat apa tujuannya, zakat apa tujuannya, dan termasuk lihat diantaranya nikah apa tujuannya. Jadi ketika kita berbicara tujuan pernikahan, kita tidak bisa terlepas dari tujuan umum dari syariat Islam. Saya rasa ini sudah sering dan bisa bapak-bapak dan ibu-ibu dengar di berbagai ceramah. Karena itu saya ingin melompat terakhir saja supaya lebih banyak waktu kita untuk berdialog gitu. Nah, terakhir stop. Ini awas. Nah, supaya awas itu judulnya itu.
Yang judul awal nanti dibaca saja, sudah saya berikan kepada panitia. Awas, apa yang perlu diawaskan gitu. Jadi ada suatu makulah, pernyataan dari beberapa mufakkir ya, pemikir atau cendekiawan muslim dari berbagai negara, termasuk salah seorang dari Maroko dan juga ada dari Mesir, yang mendengarkan ada pernyataan seorang orientalis. Orientalis ini adalah orang yang sebenarnya mereka adalah sarjana yang memfokuskan diri mempelajari persoalan-persoalan ketimuran. Ya tentu bersinggungan banyak dengan Islam dan umat Islam, karena timur ya, mulai dari Jazirah Arab terus ke Asia Tenggara ke penghujung mereka kaji itu. Nah, ahli itu disebut orientalis. Nah, bukan kita ingin mempertentangkan antara barat dan timur, karena hari ini di barat juga Islam sudah banyak. Bahkan dakwah Islamiyah lebih bersemangat di sana dibandingkan kita. Mereka meningkat, kita sibuk mempertahankan saja. Ya kan? Kita kan sibuk mempertahankan. Yang mempertahankan itu surut terus juga. Saya terkejut ketika 2 hari ini heboh dengan berita berapa sudah kasus LGBT, berapa sudah kasus HIV yang 1800-an sampai tahun sekarang di Kota Padang. Dan ketika saya tanya, ini faktor-faktornya apa? 50% faktornya lebih banyak adalah perkara homoseksual. HIV AIDS di ranah Minang. Ya rasanya kalau kita bicara ini rasa ditampar wajah kita. Tetapi tidak bisa kita hanya dengan jawaban malu ini mencoreng arang di kening kita. Kalau hanya dengan cara seperti itu, kapan selesai? Makanya saya minta ke seluruh pihak yang berwenang melakukan gerakan yang real, konkret. Tidak lagi FGD. FGD sudah habis berapa kali, sudah uang, sudah untuk itu. Tetapi di lapangan, apa yang harus kita lakukan? Nah, apa pernyataan dari orientalis itu? Itu yang ingin saya kutip di sini. Idza aradta an tahdima hadarata ummah, kalau kamu ingin untuk menghancurkan peradaban suatu kaum, jadi ingin menghancurkan, termasuk kita bangga dengan Minangkabau dengan nilai-nilai yang kita warisi. Bisakah peradaban Minangkabau dihancurkan? Bisa. Kalau tidak hati-hati, bersuara apa yang dikatakan oleh orang Minangkabau, pangkalnya hilang, ujungnya yang tinggal gitu. Berbahaya. Tetapi apa strategi yang ditempuh oleh orang ketika menghancurkan suatu peradaban? Katanya ada 3 wasail, 3 jalur yang harus ditempuh. Yang pertama adalah ahdimil usrah, hancurkan rumah tangga. Jadi kalau menghancurkan peradaban suatu bangsa, suatu kaum, apa yang dituju pertama sekali? Rumah tangga hancurkan. Yang kedua adalah hadimut ta'lim, hancurkan pendidikan. Dan yang ketiga adalah asqitil qudwah wal marja'iyah, runtuhkan ketauladanan dan orang-orang yang bisa dijadikan rujukan. Ada 3 cara. Ini kata mereka. Kalau dikatakan ini musuh, mereka mengatakan ini dan kita mengetahui itu. Kalau kamu ingin menghancurkan peradaban suatu kaum, 3 yang harus dituju, hancurkan. Rumah tangga 1, atau keluarga, pendidikan, dan yang ketiga adalah ketauladanan. Orang-orang yang bisa dijadikan tauladan dan rujukan dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana cara menghancurkan rumah tangga atau keluarga? Yaitu alaika bitaghyib dauril Yang pertama sekali adalah hilangkan peran seorang ibu. Jadi menghancurkan rumah tangga itu buat peran ibu tidak berjalan. Nah, ini kalau hari ini kita sering menyebut bundo kandung, ya peran bundo itu yang akan disingkirkan dahulu.
Bukan di dalam pemerintahan dahulu, tapi di mana? Di rumah tangga. Nah, tentu bertanya, bagaimana pula ibu akan dihilangkan perannya? Caranya, teknisnya adalah buat wanita itu malu dengan perannya sebagai ibu rumah tangga. Nah, sekarang itu berjalan tuh, malu. Jadi kalau ditanya wanita agak 10 orang, apa profesinya? Yang satu, saya direktur, saya kepala bagian, ini kepala seksi, ini. Datang surang, awak abu, ambo ibu rumah tangga, saya nyeh. Pakai nyeh lah tuh. Nah, jadi buat mereka malu bahwa peran ibu rumah tangga itu tidak bernilai, rendah. Nah, itu terjadi sekarang. Dari sanalah mereka mulai berangkat menghancurkan. Ketika mereka menganggap pekerjaan atau tugas ini bukan tugas yang terhormat lagi, mereka akan mengerjakannya separuh hati. Nah, itu nan ibu rumah tangga kurang serius namanya jadi ibu rumah tangga. Keseriusannya ada di luar. Jadi apapun peran wanita di dalam kehidupan bermasyarakat dalam Islam itu penting. Jangan dikatakan tidak penting, karena itu saya tidak senang ada perdebatan berapa kali diundang nggak mau saya datang. Perdebatan apa? Peran wanita bekerja di tengah masyarakat. Saya malas datang kalau urusan-urusan itu. Kenapa? Dalam Islam clear sebenarnya masalah ini. Wanita boleh hadir di tengah masyarakat. Ya boleh, kenapa tidak? Umar bin Al-Khattab saya menunjuk kepala pasar itu perempuan. Kepala pasar wanita. Cuma kehadirannya di tengah-tengah masyarakat tadi itu terkawal dengan nilai-nilai. Ya, itulah sumbang 2 balai itu penting. Tapi yang saya sedihkan, sumbang 2 balai itu hanya ada di dalam seminar. Ada di dalam acara bundokan doang. Tapi setelah acara itu bundokan doang dolanan joget-joget ge. Ambo tanya ke nenek mama, kau sumbang nang kewaranan cuy itu tudurnya. Kau lah sumbang sadong uyahnya. Tapi tadi 2 balai sumbang, kau sumbang nang kewaranan gitu. Nah, jadi peran wanita di rumah tangga itu segala-galanya. Artinya keberhasilan seorang wanita tidak diukur dengan kesuksesan dia di luar, tapi kesuksesan dia di dalam memikul peran yang terhormat itu. Dengan alasan itulah makanya Nabi mendahulukan dia di dalam ihsan. Bukankah ada orang bertanya kepada Nabi, man abar? Siapa yang saya berbuat baik Rasulullah? Ummuk, ibumu. Summa ayyun. Summa man. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Dan siapa lagi? Ibumu. Tidak ada alasannya direkturmu. Ibumu. Nah, kalau peran ibu sudah dianggap tidak penting dan dipandang rendah, itu berarti cara orang menghancurkan peradaban telah mulai berjalan dari sana. Satu. Yang kedua, alaika bit-ta'lim. Ihdam bit-ta'lim, hancurkan pendidikan. Nah, ini banyak terjadi hari ini. Bagaimana cara engkau menghancurkan pendidikan? La taj'al lahu ahammiyah, alaika bil muallim. 7 guru. Jadi harus dituju guru. Jadi kalau mau menghancurkan pendidikan, siapa yang diserang terlebih dahulu? Guru. Bagaimana menyerang guru? La taj'al lahu ahammiyah fil mujtama. Jangan berikan guru itu kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat. Cemoohkan dia, rendahkan dia. Jangan buat dia berharga di tengah masyarakat. Wa qallil min makanatihi. Kurangi dan rendahkan posisinya. Sehingga hatta yahtaqirahu tullabuh, sehingga dia dipandang enteng oleh murid-muridnya. Sekarang terjadi itu enggak? Murid sekarang pandai mengginikan guru, mengajak guru bertinju. Jangan dikatakan bahwa teori mereka ini tidak jalan.
Lambat laun sedang berjalan hari ini. Kalau kita tidak antisipasi cepat, ini semakin hancur. Banyak faktornya kalau kita mau kaji dalam aspek pendidikan. Nah, banyak faktor. Ini perlu kita perhatikan dengan serius. Kenapa posisi guru tidak seterhormat di masa lalu? Saya kalau bercerita tentang saya di Sanawiyah dulu, kopiah Pak Ustadz saya saja di atas meja, kami belum berani keluar tuh. Walaupun Pak Ustadz tuh dari mana? Pulang wak lele, baka pulang kopiah Pak Ustadz dah 2 juta. Ada urusan kopiah tu, tapi nek kopiah tu tidak keluar-keluar. Saya ingat waktu itu hari Ahad kami sekolah kami kan sekolah Muhammadiyah, Sanawiyah. Itu ada film waktu itu. Sinetron jarang ketika itu. Tapi waktu itu ada sinetron menarik hari Minggu itu, hari Ahad, Aci namanya. Aku Cinta Indonesia. Nah, yang tahun 80-an diingat itu ceritanya. Nah, itu kami rajin nonton itu karena ceritanya mendidik. Mendidik, ada cerdas cermat, masih ingat, ada si Amir, ada sangat macam-macam gitu. Itu sudah mulai itu, karena kebiasaan itu selesai sekolah, itu langsung itu. Tapi ketika itu Pak Ustadz entah ngapain naruh kopiah, rupanya beliau kopiah aja beliau taruh, belum masuk ke kantor, beliau pergi ke Solo. Dari kampung saya, Solo itu 7 kilo lebih. Pakai motor lagi, coba bayangkan. Nah, ini Aci ini sudah dengar di kedai sebelah itu. Kemudian PET saya yang di sebelah berkedai itu, weh, Cila mulai, yuk keluar. Pak Ustadz, wah, itu kan kopiahnya cuman. Nah, begitu dahulu menanamkan bagaimana kedudukan guru. Ada dahulu nakal-nakal, jangan dikatakan tidak nakal. Ada seorang teman saya, kesal dengan guru saya, Pak Ustadz itu, mau jahat keinginannya, dia bawa, tahu tidak yang daun kelapa yang sudah tua jatuh itu diambil, dia mau tunggu Pak Ustadz marahin dia. Tapi ketika Pak Ustadz lewat di situ, ini daun kelapa lepasnya, mangang. Nah, ada Pak. Paling begitu. Nah, wibawa ini semakin hari semakin turun. Nah, siapa yang membuat seperti ini? Kita sedang diperalat semuanya. Lihatlah. Orang tua di rumah bicara, tantu lah di gurang calah. Nyo kira John dari mau gaji isinya. Walaupun ada juga yang begitu, saya bukan menafikan. Tetapi jangan dijadikan sebagai suatu dorongan membuat murid ini memandang guru tidak punya nilai. Itu adalah cara yang kedua. Kalau ini hancur, tidak ada lagi penghormatan, orang hadir ke sekolah ini tak lebih hanya seperti kontrak jasa, sudah nilai tidak bisa ditanamkan. Akhlak tidak bisa akan diberikan, ditanamkan ke diri. Dan tidak akan hidup ketauladanan di tengah lembaga pendidikan. Nah, kalau begini terjadi, peradaban hancur. Yang ketiga apa? Askit. Hancurkan al-qudwah, ketauladanan dan orang-orang yang bisa dijadikan pedoman dan rujukan. Lihat hari ini. Kalau kami berkumpul, katanya tungku tiga sejarangan. Pembicaraan yang paling mendasar apanya? Dah doalah arago, nenek mama, alim ulama. Hari demi hari, runtuh. Dianggap tidak berguna berbagai macam. Nah, kalau sudah tidak ada yang akan ditauladani di tengah masyarakat, siapa yang akan jadi pedoman? Siapa yang akan menjadi ukuran? Kalau pembicaraan ulama sudah dicemoohkan, nasihat dari mama sudah tidak bernilai lagi, orang-orang yang kita anggap menjadi tauladan kemudian dicarikan berbagai cara supaya jatuh kehormatannya dan orang mudah saja percaya, maka umat akan berbuat sendiri-sendiri. Anak kemanakan tidak akan terkendali. Nah, tiga ini penting. Nah, cuma persoalannya, dari yang tiga tadi, saya menarik juga pernyataan orientalis itu. Dari mana dia mulai? Dari rumah tangga. Dari keluarga. Kenapa? Karena keluarga itulah bentengnya. Jadi menjatuhkan wibawa guru, merusak kehormatan orang-orang yang patut menjadi tauladan. Dari mana mulai? Dari rumah tangga itu. Nah, karena itu ketika kita berbicara 5 tujuan pernikahan, yang mulai dari beribadah, kemudian berikutnya adalah melanjutkan keturunan yang saleh, kemudian membentengi diri dari kemaksiatan dan kemudaratan,
membangun masyarakat Islami, dan terakhir adalah meninggalkan pembenaran amal salih setelah kematian kita. Itu adalah tujuan umum. Nah sekarang dari 5 tujuan umum itu, seluruh persoalan yang terjadi di tengah masyarakat hari ini bisa kita katakan kelima-limanya sekarang tidak berfungsi dengan baik. Orang menikah ini sekarang tidak ada orientasi beribadah itu. Ini tidak salah, ada umur dan sampai. Karena itu lihatlah, di dalam berbagai acara pernikahan yang kita hadiri, yang menonjol dari acara pernikahan itu bukan nilai, tetapi soraknya, berdunianya. Kalau tidak percaya, dia ada Bapak Ustaz dari Kementerian Agama. Kira-kira peran KUA itu sampai bila tu Ustaz? Sampai sah kan? Nah, lah sudah sah tanda tangan. Cik saya tidak dikeceng ke Ustaz, pulang lalu Ustaz tu sana tidak lagi. Paling hanya mengecek sebelum pulang minum je lah Ustaz. Nah, tidak lebih dari itu. Sesudah itu siapa yang punya urusan lagi? Agama tidak ikut. Makanya kita sulit. Saya pernah dengan Benduk Kanduang, entah jalan entah tidak, ada rencana menyusun perda beralih dalam konsep syarak mengatur adat memakai. Karena ulama juga sudah gelisah. Musyaji dipakai beralih untuk tempat nikah, tetapi babansi bagi di dalamnya. Nah, kemudian acara beralih ini lah macam-macam saja. Kami hadir pernah mendengarkan announcernya itu mengumumkan ini mantan-mantan yang laki-laki. Nah, mantan-mantan yang perempuan. Alah, caranya kok. Untuk menunjukkannya laris Assalamualaikum. Ini aneh-aneh. Nah, kemudian lagi yang sulit kita, semuanya didramatisir. Nah, disuruh orang menangis, padahal kau begadang hati. Tak ada konsep menangis di dalam beralih itu dong. Aku nak berbuat 25 tahun yang lalu. Itu kan aja ceritanya kok. Sedangkan beralih itu konsepnya aulim walau bisa. Buat walimah, undang orang begadang hati, gembira. Karena agama aku bukan agama menangis taruh saja. Jadi dan saatnya menangis. Dan saatnya begadang hati, ya begadang hati, bergembira. Itu makanya orang memasukkan kebahagiaan. Kau nak bacanya 20 tahun yang lalu, itulah maratok-ratok. Orang suruh makan, ayo matua turun, angkat makan nasi orang. Jadi konsep ini sudah liar, tidak jelas. Nah, ada rumit mana seluruh dramatisir itu muncul. Dahulu di Minangkabau, yang pelusi itu tidak hadir di akad nikah. Dan di dalam syariat memang tidak ada keharusan harus hadir al-mankuh yang dinikahi. Nah, tapi sekarang dihadirkan supaya lebih islami. Sebelum akad nikah, yang pedusi dekat ibunya dulu. Setelah akad nikah, baru dibawa ke dekat udahnya. Kan begitu. Itu tidak jauh masalah. Taruhlah, deknya lah suami isteri. Tapi dan rumit bersuruh lo cium kanianya dek lakinya di muka awak banyak tu. Untuk apa tu? Nah, akhirnya apa yang dikikis? Nah, saya mau masuk sedikit aja, setelah itu saya tutup. Kalau kita mau menilai, mau melangkah, menanamkan nilai agama di dalam rumah tangga kita, ulama kan membagi 3 ya ilmu agama ini. Yang pertama ilmu akidah. Yang kedua ilmu syariah, sebenarnya secara lebih umum, tapi sekarang mengerucut kepada hukum, ibadat dan lain-lain. Yang ketiga akhlak. Kan itu yang biasanya umum dibagi. Kalau dengar-dengar kan Ustaz 3 itu. Akidah, syariah, akhlak. Nah sekarang mau saya katakan, kita masuk mengajarkan akidah, kurikulumnya dari mana? Kalau kita telusuri dalil-dalil adalah dari tauhid. Karena itulah awal kelahiran anak disambut dengan membisikkan kalimat tauhid. Nah, sekarang sampai di mana kita bisa mengajarkan tauhid sederhana kepada anak-anak kita? Yang tadi kalau sempat 5 hari keputusannya sekolah ini, kira-kira yang 1 hari itu bisa tidak dimanfaatkan untuk keaktifan kalau ya masyarakat untuk memberikan nilai-nilai
yang selama ini sudah repot. Kenapa? Dari pagi sampai senja anak-anak ini habis waktunya. Nah, kalau bisa satu hari itu keterlibatan masyarakat. Mulai dari pagi, nenek mama, alim ulama berbicara tentang nilai bondo kanduang, berbicara tentang sembang dua balik. Nah, dari mana mulai? Dari tauhid. Kalau untuk syariat dari mana mulai? Dari ibadah salat. Makanya muru auladakum bis salah hum abna'u 9 sinin wa daribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Umur 7 tahun sudah dilatih salat. Salat gerbangnya. Jadi tauhid apa gerbangnya? La ilaha illallah. Akidah gerbangnya la ilaha illallah. Itu yang pertama diberikan, mulai dari sederhana bagaimana menanamkan akidah. Kemudian ibadah dari mana? Syariat dari salat. Akhlak dari mana? Dari malu. Itu makanya umur 10 tahun anak laki-laki dan perempuan termasuk dengan kita, farriquhum fil madaji'. Kan begitu kata Nabi. Umur 10 tahun anak itu pisahkan tempat tidurnya lagi. Yang laki-laki dipisahkan sesama laki dengan yang perempuan, yang sama taruhlah kamar terbatas sama laki-laki, jangan diberi satu selimut. Tidak boleh satu selimut. Mereka hendaknya berbeda kalau toh ada. Supaya jangan hal-hal yang lain juga yang tidak diinginkan muncul. Nah, malu. Untuk apa menanamkan itu? Kamu berbeda, ini adikmu perempuan, kamu laki-laki, supaya mereka tahu bahwa mereka ada hal-hal yang privasi yang harus mereka jaga. Islam sudah mengajarkan. Nah, saya khawatir hari ini ketika nilai-nilai ini tidak kita ejawantahkan di dalam kurikulum, di dalam pengajaran yang baik, sehingga akhirnya melompat. Ini salah satu apa penyebabnya? Kalau kita baca penelitian kan ngeri-ngeri sedap bunyi. Coba lihat berapa persen anak-anak SLTP, SLTA yang telah pernah melakukan hubungan bebas. Ngeri. Tapi kalau cerita ini tadi, Nyak Wali, carilah bobot, bebet dan berbagai macam dan berhasil, apa payah mencarinya nanti. Nah, kalau mereka hampir semuanya sudah, mayoritas sudah pernah melakukan hal yang seperti itu. Kemudian, kalau kita mau mengkaji lagi lebih dalam, bagaimana mengajarkan itu? Apakah Islam itu mengajarkan vulgar? Hari ini saya perlu, mungkin ini berbeda dengan sebagian ahli pendidikan, saya tidak termasuk setuju mengajarkan pelajaran seksual tetapi dengan kalimat dan cara-cara yang vulgar. Biar itu berproses. Kau ndak dari ketiknya lah tahu seadonyo. Nah, manusia kan tahu. Setelah tahu apa kecenderungan manusia? Ingin mempraktekkan, ingin mencoba. Sedangkan syariat mengajarkan dengan tahapan, dibarengi dengan akhlak, tidak berdiri sendiri. Coba bayangkan. Nah, belum lagi sekarang ada lagi, saya belum tahu lagi isinya, mungkin Kementerian Agama nanti akan menjelaskan. Ada kurikulum apa lagi nama sekarang? Kurikulum cinta ya. Nah, saya sudah kritik kemarin. Saya katakan kepada direkturnya, PLT direktur, Pak, enggak ada namanya lain kok. Kenapa? Kami di Sumbar kok kalau ikut judulnya kecian kami lah overdosis cinta kok. Begitu, lah kamari laki saya cinta kok. Sama laki-laki cinta, sama produksi cinta. Apa enggak ada lain lah judulnya kok. Taruhlah awak kecian, oh ingin melayani dengan cinta, ya okey lah. Banyak dipakai saja kurikulum berdasarkan raso jo pareso dalam bingkai syarat mengatur adat memakai. Kan lebih pas untuk kearifan lokal. Kata beliau tu bagus juga Buya, ya mudah-mudahan saja direspon. Nah, kalau cinta nanti kemana-mana pula perginya. Ini LGBT ini berbahaya. Ini akan merusak sendi-sendi. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan saya dari awal semenjak dahulu, dari pertama launching, saya sangat senang dan support betul apa yang dilakukan oleh Bu Yesi dan Pemda Kota Bukit Tinggi, dan kita berharap ini jangan sampai terhenti di tengah jalan. Cuma saya berharap jangan ibu-ibu saja. Bapak-bapak harus berimbang kehadirannya. Kenapa? Kadang-kadang apa-apa kalau namanya dikecian. Nah, itu yang jadi masalah tadi. Pengajian ku isinya ibu-ibu. Di surau juga model itu, betong ibu-ibu. Tapi alhamdulillah kini lah bertambah apa-apa. Bagaimana ibu ke mengecian,
Apa kok kadang-kadang alasannya banyak mana? Ikut nanti sampai buya, tan tulek buya tu. Nah, lapar tak kaji ibu-ibu sedoi di rumah. Nah, karya mana kau belanja dikurangi, tambah repot jadinya. Jadi karena itu kita berharap semangat sekolah keluarga ini meliputi seluruh unsur keluarga, terutama adalah kepala rumah tangga. Sejauh mana mereka menjalankan tugas al-qiwamah. Tahu al-qiwamah? Kan biasanya sering membaca ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seperti apa qawwamun itu? Apa memang tukang perintah wah? Tukang agak ajian saja? Atau sebenarnya qiwamah itu amanah yang belum banyak difahami oleh banyak laki-laki hari ini. Nah, berarti laki-laki juga perlu disekolahkan Pak Melvi. Jadi bukan ibu-ibu saja. Nah, saya yakin kalau ini adalah hadir di sini, tinggal mengeluarkan titah saja beliau ini. Sebab ulama berfatwa yang pandai. Perintahnya ada di tangan nenek mama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nilai yang dikatakan ibadah tidak separuh agama yang tidak, karena memang buat berdasar dalam pernikahan ini tidak mudah, tapi kalau kita bisa menjalankan dengan baik, insya Allah imbalannya itu luar biasa. Baik, kita akan membuka sesi tanya jawab. Kami berharap tanya jawab ini bisa dimanfaatkan oleh para peserta sekolah keluarga, dan siapa yang aktif nanti akan dilakukan penilaian. Karena nanti di akhir sekolah keluarga akan ada dipilih juara-juara 1, 2, 3 terbaik yang aktif bertanya. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu, walaupun Bapaknya baru 1, tapi dari 72 orang ini kita akan untuk bertanya kepada juara tersebut. Mohon bantuan panitia, siapa yang mau bertanya terlebih dahulu dari peserta sekolah keluarga? Ayo kita manfaatkan ibu-ibu, bapak-bapak, jangan takut salah, karena kita semua bisa belajar. Ayo silakan. Nah itu ada keluar di sebelah. Silakan disebutkan namanya ibu dan kelurahan mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelurahan Wiwit. Pertanyaannya juga kepada siapa? Bu Isi, Ibu. Baik. Mas Tiago, saya ingin menanyakan bagaimana cara kita untuk memberikan semangat diri kita sendiri dulu, biar kita tidak putus asa dan tak menyerah. Baik, Assalamualaikum. Ada yang lain lagi sebelum ditanggapi oleh Ibu dari yang pertama dari Kelurahan Karire berarti KS ya. Nah, dari kecamatan yang lain siapa nih? Di kecamatan KS masih ada. Coba dari kecamatan KBTP. Ayo, itu sudah kita semua. Alhamdulillah kalau sudah kita semua. Nah, silakan Ibu disebutkan namanya dari kelurahan mana dan bertanya kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi mau belajar dan lebih dekat pada orang tua. Bagaimana cara memotivasi anak dan supaya mau terbuka? Terus lagi, dua, satu, dua, tiga, mana? Yang mana ini? Yang di sini yang nulis yang duluan. Ya. Dari teman-teman, KKS masih itu masalahnya. Silakan. Dari teman-teman KKS kelurahan ini namanya siapa? Nah.
Kepada siapa boleh bertanya? Mungkin bertanya pada Iya, baik. Mungkin mau menanya kalau saya juga, kebetulan saya tapi saya meminta saran dari gimana caranya mendidik sekolah bagaimana kebetulan karena kan harus mengatakan cara mengatakan yang saya lakukan. Jadi bagaimana cara mendidik kolektivitas supaya merasa berbeda dengan yang lain. Salam. Iya. Baik, mungkin tidak dulu ya. Tidak dulu kita lanjut ke keseluruhan. Untuk pertanyaan pertama, Ibu ini dari Margaret, ada yang juga koordinasi. Bagaimana Bu caranya bisa memotivasi diri dulu nih sebelum bisa memotivasi diri anak atau suami itu ada gimana caranya Bu supaya nantinya ini tidak lama dulu saat ya. Tadi dari mereka ya. Jadi sebenarnya kita di dunia ini kan diberikan umpan itu sama, semua kesempatan. Ya, kesempatan itu sama. Dan semua kita itu pasti punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah gitu. Tapi tentu kita harus berusaha bersabar, harus berusaha kuat, lalu menghadapi masalah-masalah yang timbul pada diri kita. Itu motivasi diri kita itu akhirnya itu bagaimana kita bisa menjadikan agama itu ada di diri kita. Kalau kita sudah berusaha sepenuhnya, kita sudah baik, kita sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kita, sesuai dengan agama kita, kemudian tentu jalur lain itu lebih kita. Untuk doa kepada Allah yang harus kita selalu terus meneruskan. Saya tidak percaya semuanya tadi pasti pernah melalui kegagalan. Jadi dari kegagalan tadilah kita belajar di mana kesalahan kita. Tentu kita harus memotivasi kita harus terus bekerja, harus terus berdoa, harus terus jangan berhenti. Karena kalau kita berhenti, tentu kita akan gagal. Jadi itu semuanya dalam hal bagaimana kita bisa membuat kehidupan keluarga kita lebih baik, bagaimana kita bisa menghantarkan anak-anak kita lebih baik, tentu kita harus menjadi teladan mereka. Kita harus memotivasi diri kita bahwa kita akan bisa mampu seperti orang yang orang yang mampu di depan kita. Dan kesempatan itu akan diberikan sama untuk kita dan untuk orang lain. Dan sebenarnya Bapak Ibu, orang-orang sukses itu bukanlah lagi dari orang yang mampu secara ekonomi, bukan, tetapi karena mereka mampu bersaing dengan mereka mempunyai daya juang yang tinggi. Itu yang perlu kita growth mindset tadi Bu. Nanti tentu ada lagi dalam sumber kita bagaimana kita akan mengajarkan growth mindset di diri kita supaya kita tidak fixed mindset, maksudnya kalau jadi kojonya kan coba itu ya Bu ya, nah mungkin awak bisa bantu jodoh gitu. Nah itu tidak boleh yang ada di pikiran kita. Kita harus terus belajar, kita harus terus berdoa, kita harus terus bekerja seperti itu. Jadi kesempatan yang diberikan kepada kita dan kepada orang lain yang kita anggap lebih mampu dari kita itu sama kesempatannya. Dan pada saat ini tinggal lagi kita bisa menguatkan hati kita supaya kita bisa sama-sama berpacu dengan orang yang kita anggap lebih baik, lebih sukses dari kita. Kita tidak tahu kan apa yang mereka alami sehingga mereka lebih sukses. Tidak tahu kan? Mereka tidak menceritakan kesulitan mereka, tetapi mereka berjuang sehingga kita bisa berhasil meraih cita-cita mereka. Jadi harus kuat ya, harus sabarnya harus lebih. Kemudian bertakwanya juga harus berlebih. Dan tentunya semua hal itu kita alami. Ada masa-masa kita drop, ada masa-masa kita sedih, tapi itu tidak harus diperpanjang-panjang gitu. Kita punya tanggung jawab, kita punya anak, kita punya keluarga, dan tentu itu nanti akan ada kelas-kelas lanjutannya sehingga ibu semua mempunyai ilmu bagaimana agar kehidupan lebih ke depan itu lebih baik dari sekarang. Begitu. Dan termasuk juga bagaimana anak kita bisa belajar begitu ya. Kemudian bagaimana tadi sama dengan ibu yang
yang satu lagi dari mana nih? Dari Jawa Timur juga bagaimana kita bisa membuat anak kita lebih termotivasi. Nah, itu sama saja Bu, karena semua kita tuh punya kesempatan yang sama. Bagaimana mereka harus belajar, tentu kita tidak memberikan mungkin tidak memarahi mereka. Misalnya kalau mereka gagal, nilai mereka rendah, itu kadang kita marah ya sama anak kita. Tapi jangan marahi mereka. Tapi ayo nak, kita pasti bisa lebih baik lagi. Ayo kita belajar. Tapi kadang-kadang anak kita masuk kayak gitu Bu. Kalau nilainya rendah, kita pasti marah-marah ya. Dia pamer kayak gitu. Namun ini kawan, namun awak sebagai tapi curhatnya. Tapi tentu kalau anak waktu lah mulai